Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan penyuluhan dan mendemonstrasikan tentang kejadian tersedak. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurmala dan rekan saya namanya Febri Dwi Rahmatillah. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian tersedak. Sebelum saya menjelaskan pengertian tersedak, ada yang tahu tidak tersedak itu apa? Nggak tahu. Oke, jadi saya akan menjelaskan ya tersedak itu apa. Iya. Tersedak merupakan suatu kegawat daruratan yang sangat berbahaya. Karena dalam beberapa menit akan terjadi kekurangan oksigen secara general atau menyeluruh, sehingga hanya dalam hitungan menit pasien kehilangan refleks nafas, denyut jantung, dan kematian secara permanen. Selanjutnya, menurut para ahli yang kedua, tersedak adalah kondisi tersumbatnya saluran pernafasan oleh benda asing yang berupa makanan, mainan, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala tersedak. Jadi tanda dan gejala tersedak itu dibagi menjadi dua. Ada yang untuk anak dan dewasa, dan ada khusus untuk bayi. Jadi apa saja sih tanda dan gejala tersedak pada anak dan orang dewasa? Yang pertama yaitu tanda-tanda penyumbatan yang berat. Yang pertama yaitu tanda-tanda pertukaran udara yang sangat buruk. Yang kedua, sulit bernafas. Yang ketiga, batuk tanpa suara. Yang keempat, terjadi kebiruan pada area muka. Dan yang kelima, ketidakmampuan untuk berbicara atau bernafas. Terus selanjutnya, tanda dan gejala tersedak pada bayi. Yang pertama yaitu kesulitan bernafas, batuk yang lemah, dan suara tangis yang sangat lemah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penanganan serta mendemonstrasikan kejadian tersedak. Dua orang audiens boleh maju ke depan buat memperagakan. Apakah bisa dibantu? Ya, silakan. Jadi cara penanganan kejadian tersedak pada orang dewasa dan anak-anak, yang pertama yaitu ada manuver back blow atau tepukan di punggung. Caranya yang pertama yaitu berdiri di belakang korban dan sedikit bergeser ke samping. Selanjutnya cara yang kedua, miringkan korban sedikit ke depan dan sanggah dada korban dengan salah satu tangan. Yang ketiga, berikan 5 kali tepukan di punggung bagian atas di antara tulang belikan menggunakan tangan bagian bawah. Bila sumbatan belum keluar, lakukan manuver Heimlich. Selanjutnya, yaitu ada manuver Heimlich atau abdominal thrust, yaitu hentakan pada perut. Cara yang pertama yaitu miringkan korban sedikit ke depan dan berdiri di belakang korban, lalu letakkan salah satu kaki di sela kedua kaki korban. Yang kedua, buat kepalan pada satu tangan dengan tangan lain menggenggam kepala tangan tersebut. Lingkarkan tubuh korban dengan kedua lengan kita. Cara yang ketiga yaitu letakkan kepala tangan pada garis tengah tubuh korban,
tepat di bawah tulang dada atau di ulu hati. Yang keempat, buat gerakan ke dalam ke atas secara cepat dan kuat untuk membantu korban membatukan benda yang menyumbat saluran pernafasannya. Manuver ini terus diulang hingga korban dapat kembali bernafas atau hingga korban kehilangan kesadaran. Bila tidak sadar, lakukan RJP. Selanjutnya, cara penanganan yang ketiga yaitu manuver chest thrust atau bentakan pada dada. Jadi perlu kita ketahui, manuver ini dilakukan pada ibu hamil atau pada pasien yang obesitas yang sulit dilakukan dengan cara manuver Heimlich. Cara yang pertama, letakkan tangan di bawah ketiak korban. Selanjutnya, lingkari dada korban dengan satu lengan kita. Yang ketiga, letakkan bagian ibu jari pada kepala di tangan di tengah-tengah tulang dada korban, sama seperti tempat melakukan penekanan pada dada RJP. Yang keempat, genggam kepalan tangan tersebut dengan tangan satunya dan hentakkan ke dalam dan ke atas. Jadi, tiga cara tersebut merupakan penanganan tersedak pada orang dewasa dan anak-anak. Bagi audiens, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Sama-sama. Baik, langsung saja kita melakukan penanganan lalu mendemonstrasikan tentang kejadian tersedak pada bayi. Cara yang pertama yaitu posisikan bayi melungkup seperti pada gambar dan lakukan tepukan di punggung dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Cara yang kedua, dari posisi menelungkup, telapak tangan kita yang bebas menopang bagian belakang kepala bayi sehingga bayi berada di antara kedua tangan kita. Atau tangan satu menopang bagian belakang kepala bayi dan satu-satunya menopang mulut dan wajah bayi. Lalu cara yang ketiga, balikkan bayi sehingga bayi berada pada posisi menengadah dengan telapak tangan yang berada di atas paha, menopang belakang kepala bayi dan tangan lainnya bebas seperti pada gambar. Selanjutnya, lakukan manuver hentakan pada dada sebanyak 5 kali dengan menggunakan jari tengah dan telunjuk tangan yang bebas di tempat yang sama. Dilakukan penekanan dada saat RJP pada bayi. Selanjutnya, jika korban menjadi tidak sadar, maka lakukan RJP pada korban. Baik, saya lanjutkan saja ya. Yang slide yang terakhir yaitu cara pencegahan kejadian tersedak. Jadi, cara pencegahan kejadian tersedak pada bayi diantaranya dengan memperhatikan cara menyusui yang baik dan benar saat sebelum menyusui. Tersedak memang sepintas terlihat sepele, namun jika ini dilakukan dengan penanganan yang salah akan menyebabkan kejadian yang sangat fatal. Untuk mencegah tersedak pada orang dewasa dan anak-anak, yaitu perlunya pendidikan dari orang tua dan juga keluarga dalam menyikapi keamanan dan pencegahan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan tersedak. Hal ini dikarenakan edukasi adalah cara yang efektif di dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam menyikapi satu kejadian tersedak.
kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan. Paham semua. Tidak ada. Paham. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.